Betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Shalom saudara. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Walaupun saya tidak bisa melihat wajah saudara, saya percaya Tuhan melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Mari saudara yang mau terus masuk dalam hadirat Tuhan dan mau berlindung di bawah naungannya, mari kita puji sembah namanya.
Bethany News untuk sepekan. Shalom, jadwal kegiatan-kegiatan gereja dapat saudara temukan di media sosial gereja. Di Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing of Ease, Instagram Bethany AOE Events, dan YouTube channel Bethany AOE Production. Segera follow, like, subscribe, dan share video-video yang ada, dan marilah kita menjadi saluran berkat. Online fellowship dapat Anda ikuti melalui Facebook page gereja setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7:30 malam atau jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Minggu dapat Anda ikuti melalui YouTube channel Bethany AOE Production setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, Anda bisa mencantumkan pokok-pokok doa saudara melalui kolom komentar yang ada di bawah video ini. Tim doa kami rindu berdoa bagi Anda. Selanjutnya, kita sudah diberi banyak kemudahan dalam memberikan persembahan online. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Bethany Indonesia atau dengan menggunakan QR Code melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau Link Aja. Inilah cara memberikan persembahan melalui QR Code. Pertama, buka aplikasi yang Anda inginkan. Klik Pay atau Scan, lalu scan QR Code yang ada. Masukkan nominal yang Anda inginkan, klik Confirm atau Pay, dan Anda akan segera menerima konfirmasi apabila transaksi Anda sudah berhasil. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengarkan dan mencatat khotbah yang disampaikan. Mari kita percaya akan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
sampai selama-lamanya. Mari saudara, kita akan masuk ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa itu lebih dan lebih lagi. Kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya Tuhan. Apapun musim di dalam hidup kita, kekuatan-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Pertolongan-Mu atas hidup kami Tuhan. Jawaban dari setiap masalah-masalah kami Tuhan hanya Engkau Tuhan. Tetap Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, dapat kami alami dengan Engkau Tuhan. Teguhkan kami di dalam Engkau Tuhan. Kiranya agar kami bisa melihat rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalam hidup kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku yang
Haleluya, puji nama Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua yang terbaik disediakan oleh Bapa bagi orang yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang pada minggu ketiga bulan Agustus 2020 ini dengan segenap hati kepada Tuhan. Dan saya percaya dimanapun kita berada saat ini, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Lawatan Tuhan turun atas setiap kita. Dan saya percaya kita yang hari-hari ini dalam tekanan, dalam persoalan apapun, kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami kembali boleh mengadakan ibadah bersama-sama secara online. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, dan terlebih lagi kami mau mendengarkan akan isi hati Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami saat ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan, dan kami memutuskan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, maka hidup kami pasti berubah. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi, penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kekasih-kekasih Kristus, kita kembali mengadakan ibadah secara online. Saya percaya meskipun kita belum dapat berjumpa secara langsung, tetapi melalui ibadah online ini, kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas setiap kita. Bersama dengan keluarga, saudara beribadah, saya percaya ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam rumah tangga dan di dalam keluarga saudara. Nah, saudaraku, hari-hari ini kita seringkali mendengar ada orang percaya, orang-orang Kristen yang berkata, saya ini sudah hidup benar, saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi kok masih saja saya susah, masih saja saya menderita, bahkan kok saya masih mengalami yang namanya aniaya dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan periksa keadaan ini agar kita tidak salah paham, tidak salah mengerti kepada Tuhan. Kita harus mengerti bahwa hal-hal yang terjadi ini Tuhan sudah berikan bocorannya terlebih dahulu melalui firman-Nya jauh-jauh hari. Nah, mari kita akan selidiki kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Kalau saudara membuka Daniel pasal 12 ini, perikopnya adalah tentang akhir zaman. Artinya itu berbicara tentang kondisi hari-hari ini, bukan? Bukankah saudara percaya bahwa kita ada di akhir daripada akhir zaman? Baik, mari kita akan lihat ayat yang ke-10. Dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 ini, orang fasik dikatakan tidak paham, tidak mengerti, dan mereka akan berlaku fasik. Sedangkan orang bijaksana akan paham, akan mengerti, dan mereka akan berlaku benar. Saudara, apa itu orang fasik? Orang fasik bukanlah orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, bukanlah orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Tetapi orang fasik adalah orang yang sekalipun dia sudah dengar firman Tuhan, tapi dia tidak melakukannya, dia bahkan tidak mempercayai akan firman itu. Itu dikatakan orang-orang yang fasik. Nah, ciri-ciri daripada orang fasik itu seperti apa? Alkitab juga sudah menuliskannya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat.
Kita baca sama-sama. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu atau sok tahu, ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah ciri daripada orang fasik. Dan dalam Daniel pasal 12 ayat ke-10 tadi dikatakan memang orang fasik tidak mengerti, sehingga mereka tetap berlaku fasik. Sedangkan orang-orang bijaksana, mereka mengerti. Dan mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, apa itu dimurnikan dan disucikan dan diuji? Ya, kita akan buka sama-sama dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan menjelaskan tentang apa itu dimurnikan. Jadi kalau firman Tuhan berkata tentang dimurnikan, mari kita coba sama-sama belajar apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dikatakan demikian, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keseluruhan daripada perikop ini berbicara tentang Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Saya mau tanya lebih dahulu, berapa banyak di antara saudara yang mencintai Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan bagi saudara masa depan yang baru? Berapa banyak percaya? Boleh angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saudara, di dalam Kristus Yesus Tuhan memberikan kepada saudara dan saya hari depan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, artinya apa saudaraku dikasih oleh Tuhan? Ketika Tuhan menciptakan masa depan yang baru, maka ada satu proses yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan melewatinya, yaitu proses yang namanya disucikan, dimurnikan, dan diuji. Nah, kekasih Tuhan, kembali ke Yesaya 48 ayat ke-10 tadi. Dikatakan aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kata dapur di situ dari bahasa aslinya kur, itu memiliki arti tungku pembakaran atau perapian. Sekali lagi, tungku pembakaran atau perapian. Nah, nama tungku pembakaran itu atau perapian itu adalah kesengsaraan. Kesengsaraan atau oni, ya, itu memiliki dua arti yang sangat mendalam. Yang pertama adalah lembah kekelaman, dan yang kedua berbicara tentang keadaan serba sulit. Ya, jadi saudara, ketika Tuhan menguji saudara dan saya, memurnikan saudara dan saya, maka Tuhan membawa kita ke perapian, ke tungku pembakaran yang namanya kesengsaraan. Dan kesengsaraan bicara dua hal, lembah kekelaman, the valley of the shadow of death, atau lembah bayang maut, ya, keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Ini seperti yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 23, ya, ketika dia berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman bukan tempat yang nyaman bagi orang hidup, dan tidak ada orang yang dapat hidup bertahan di lembah bayang maut. Tetapi dikatakan dalam Mazmur 23, kita cuma lewat. Kita cuma lewat. Ada banyak orang gagal melewatinya karena berjalan sendiri. Tetapi janji Tuhan buat saudara dan saya, Tuhan menyertai kita. Kekasih-kekasih Tuhan, itu yang pertama, the valley of the shadow of death, lembah bayang maut. Itu berbicara tentang kesengsaraan. Yang kedua, kesengsaraan juga berbicara juga tentang keadaan serba sulit.
Pernahkah saudara mengalami keadaan yang serba sulit? Ya, entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam keluarga saudara, keluarga besar, entah dalam pekerjaan, atau dalam usaha, atau dalam hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Ya, keadaan-keadaan yang tidak dapat kita pikirkan dan begitu menekan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang disebut dengan kesengsaraan. Dan Tuhan menguji saudara dan saya itu melalui dua hal yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang lembah kekelaman, yang kedua tentang keadaan serba sulit. Nah, ketika kita menghadapi dapur kesengsaraan, ya, banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang akhirnya salah mengambil keputusan. Mereka menjadi kecewa sama Tuhan, mereka menjadi marah sama Tuhan, dan yang lebih gawat, banyak juga yang meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau beritahu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena yang pasti rugi adalah kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, yang untung kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan, yang rugi kita, bukan Tuhan. Saudara, kita harus memahami, ya, dan sadar sebetulnya bahwa semua yang terjadi ini sebetulnya hanyalah sebuah proses, bukan? Ya, sebuah proses di mana kita dimurnikan dan diuji. Kalau kita paham akan hal ini, kita akan berkata kepada diri kita sendiri, ini cuma proses, ini cuma pemurnian, ini sebuah pengujian. Dan yang pasti begini, Tuhan sedang bawa saya naik kelas lebih tinggi lagi, masuk ke dalam masa depan yang baru yang Tuhan sudah siapkan. Dia sedang mengupgrade hidup kita, membawa kita naik level. Karena itu mari kita sama-sama memahami akan hal ini, saudara. Ya, sejak awal kita itu memutuskan mengikut Yesus, ya, Tuhan Yesus juga tidak pernah memberikan PHP, kan, pengharapan palsu, tidak pernah. Oh iya, Tuhan Yesus kan tidak berkata ketika mengikuti Dia maka semuanya akan lancar-lancar dan baik-baik saja. Tuhan tidak pernah berkata demikian dalam firman-Nya. Yang pasti syarat murid Yesus yang saya tahu adalah kita harus menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan mengikuti Dia. Saya ulangi, syarat kita untuk bisa menjadi murid Yesus, kita harus menyangkal diri. Sehingga kita harus berkata, bukan lagi kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang terjadi. Memikul salib. Saya percaya setiap kita masing-masing, kita punya salib kita sendiri-sendiri yang harus kita pikul. Amin. Yes. Dan saya percaya salib yang Tuhan taruh atas kita itu sanggup untuk kita pikul. Haleluya. Dan selanjutnya apa? Ikutlah Yesus. Murid Yesus ya harus ikut Yesus. Murid Yesus jangan mengikut yang lain. Ikut Yesus itu harus setia dan taat kepada Yesus. Nah, kata memurnikan itu punya dua arti. Arti yang pertama adalah menghaluskan. Ya, artinya apa, saudara? Artinya kita harus dihaluskan di hadapan Tuhan. Sebab kalau tidak halus, ya, yang di dalam ini tidak halus, saudara, maka kita akan sulit sekali untuk diajar. Kita akan sulit untuk diarahkan. Dan yang pasti, kita akan sok tahu sama Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita harus dibuat halus. Ya, hati kita, manusia rohani kita, itu perlu dihaluskan. Supaya apa? Mudah diajar, mudah diarahkan oleh Tuhan. Saudara, ingat baik-baik bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atas kita. Ya, jadi jangan pernah khawatir ketika ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah bawa kita untuk celaka. Amin. Haleluya. Ya, untuk menghaluskan orang biasanya menggunakan ini, saudara. Kalau dulu saya sering melihat orang tua saya menggunakan lumpang. Mungkin ada yang tahu tentang lumpang? Ya,
alat untuk menumbuk. Dan biasanya yang ditumbuk entah itu bumbu masak, apa saja ya, untuk dihaluskan ya. Kemudian juga kalau sekarang mungkin ada juga yang menggunakan blender ya, sehingga bumbu masak semuanya di blender segera halus ya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu sesuatu itu dihaluskan, maka dia perlu ditumbuk ya. Benar ya, ibu-ibu paling tahu nih ya. Ibu-ibu di dapur seringkali menghaluskan kan bumbu masak. Ketika dipukul, ketika ditumbuk, mungkin ada yang terlempar keluar ya, terlempar keluar. Maka apa yang harus ibu-ibu lakukan? Mengambilnya kembali dan menumbuk kembali. Supaya apa? Supaya pada akhirnya menjadi halus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tukang kayu ya, kalau mau menghaluskan hasil karyanya ya, maka dia akan menggunakan apa? Amplas. Diamplas sehingga permukaan yang tadinya kasar, yang ketika dipegang menyakitkan kulit, itu dihaluskan. Baru sesudah itu bisa dicat dan lain sebagainya, menjadi sebuah peralatan yang baik, yang indah untuk dipandang. Tapi ketika kasar, tidak ada seorang pun yang bisa memanfaatkan akan alat tersebut. Melalui peristiwa-peristiwa kehidupan, Tuhan mengizinkan hal-hal yang mungkin menumbuk saudara dan saya, menghaluskan kita. Yes, yang tadinya keras, yang mau sendiri, ya, keras kepala, tidak bisa diatur, Tuhan izinkan dihaluskan, ditumbuk, ya, supaya apa? Ya, supaya bisa diarahkan, supaya bisa menurut. Ya, yang tadinya kasar perlu diamplas, bukan? Supaya pada akhirnya menjadi halus. Ya, kalau sudah halus, baru bisa dimanfaatkan, baru bisa menjadi sebuah perhiasan, menjadi sebuah peralatan yang indah dalam rumah Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan bisa pakai siapa saja sebagai alat di tangan Tuhan untuk menghaluskan kita, entah menumbuk, entah mengamplas kita. Dan saya perhatikan saudara, Tuhan seringkali pakai orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, Tuhan pakai supaya pada akhirnya kita menjadi pribadi yang menyenangkan akan hati Tuhan, yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Ya, jadi kalau saudara hari-hari ini sedang berhadapan dengan orang-orang yang kayaknya menyakitkan, mungkin menumbuk saudara, ya, menghaluskan saudara. Saudara sudah berdoa, tetapi Tuhan tidak memindahkan orang itu, Tuhan tidak mengubah orang itu. Itu artinya satu, yang Tuhan mau ubah bukan dia, yang Tuhan mau ubah adalah diri kita. Amin. Mari cepat-cepat datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau berubah. Ya, semakin cepat prosesnya juga akan semakin cepat. Itu yang pertama, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Arti yang kedua dari memurnikan adalah menyelidiki. Apa yang diselidiki? Tuhan menyelidiki apakah firman Tuhan yang kita terima sudah mengakar dalam diri kita atau tidak. Atau jangan-jangan hanya tinggal teori saja di dalam diri kita. Ya, kita seringkali dengar khotbah dengan firman Tuhan, mungkin juga kita baca renungan. Pertanyaannya adalah, apakah sungguh-sungguh firman Tuhan itu mengakar di dalam kita? Atau hanya sekedar lewat begitu saja? Ya, ribuan kali dengar khotbah, lewat begitu saja, tidak ada satupun yang tertanam dalam diri kita. Maka tidak heran hidup kita tidak berubah. Yang Tuhan mau adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan firman itu siang dan malam, kemudian kita menjadi pelaku-pelaku firman. Maka ketika itu hidup kita akan berubah, hidup kita akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Satu ketika Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan, bukan? Tentang dua macam dasar. Ada orang yang ketika mendengar akan firman, lalu kemudian dia tidak melakukannya,
Dikatakan seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Sedangkan yang kedua adalah orang yang mendengar firman lalu kemudian dia melakukan firman itu. Maka dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Apa yang terjadi ketika hujan deras datang lalu terjadi banjir? Ya, kedua rumah itu sama-sama mengalami kebanjiran. Apa yang terjadi? Ternyata rumah orang yang didirikan di atas batu tetap kokoh. Sedangkan orang yang membangun rumahnya di atas pasir, rumahnya itu hancur dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, rumah di situ menggambarkan tentang kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Kalau selama ini kita hanya dengar firman dan tidak pernah melakukannya. Ya, kalau orang sekarang lebih canggih, bukan tidak melakukan Pak, tetapi menunda, bukan sekarang. Ya, saya sih setuju Pak, tapi saya tidak mau lakukan sekarang, nanti tahun depan saja. Sama saja, artinya engkau tidak melakukan firman Tuhan. Ya kan? Orang yang demikian ketika datang banjir, datang badai, datang hujan yang lebat, maka kehidupannya akan hancur dan hebat kerusakannya. Jangan salah mengerti saudara, kalau saya berbicara tentang hujan, berbicara tentang banjir, ya, itu bukan saya berbicara tentang masalah. Terkadang banjir juga bicara tentang ya banjir berkat. Dan banyak orang karena memang dasarnya tidak kokoh, ketika banjir berkat datang, hancur hidupnya, hancur rumah tangganya, hancur keluarganya, hancur anak-anaknya. Kenapa? Karena memang tidak pernah melakukan kebenaran firman. Hanya sekedar mendengar dan mendengar, sebatas tahu, menambah pengetahuan saja. Mungkin kalau ditanya hafalan ayatnya luar biasa, dia bisa menghafal seluruh Alkitab. Tapi percuma itu semua kalau kita tidak pernah menjadi pelaku firman. Tapi sebaliknya, orang yang membangun rumah di atas batu dikatakan orang itu mendengar lalu melakukan. Mungkin dia mendengar tidak sebanyak orang yang pertama, tapi dia melakukan terus setiap firman yang dia dengar. Maka hidupnya kokoh. Mau ada hujan masalah, ada hujan berkat, mau ada banjir masalah, mau ada banjir berkat, kehidupannya tetap kokoh, keluarganya kokoh, rumah tangganya kokoh, anak-anaknya kokoh, keturunannya kokoh. Kekasih-kekasih Kristus memurnikan. Ya, arti yang kedua adalah menyelidiki apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, artinya firman itu berakar di dalam diri kita atau tidak. Kembali ke Yesaya 48 ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kata menguji di situ punya arti memeriksa kualitas. Saya ulangi, kata menguji di situ memiliki arti memeriksa kualitas. Apakah kualitas atau bobot Tuhan sudah ada dalam diri kita atau belum? Kasih-kekasih Kristus, coba saja kita cek. Apakah semua orang Kristen sudah hidup berkualitas? Sudah hidup dalam bobotnya Tuhan? Ternyata belum. Ternyata tidak semua sudah hidup dalam kualitasnya Tuhan atau bobotnya Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, itulah sebabnya Tuhan perlu memurnikan dan menguji setiap kita. Ingat, kita bukan satu-satunya orang yang dimurnikan dan diuji. Semua orang Kristen, semua orang percaya pasti mengalaminya. Karena itu, ya, jangan merasa seorang diri dan juga jangan cengeng, apalagi sampai putus asa. Tuhan sudah jauh-jauh hari loh memberikan bocorannya kepada kita melalui kitab Daniel tadi yang sudah kita baca. Oh iya, itu ditulis ribuan tahun yang lalu buat saudara dan saya. Itu kan bocoran untuk sekarang, bocoran untuk keadaan di akhir zaman ini. Karena itu mari kita memahami bagaimana dan apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita, anak-anak yang dicintainya, anak-anak yang dikasihinya. Karena kerinduan hati Tuhan
kita semua mengalami keserupaan dengan Kristus, penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan pada akhirnya nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Amin. Berapa banyak yang rindu mengalami keserupaan dengan Kristus? Berapa banyak yang rindu menantikan saat itu di mana engkau bersama-sama kita memerintah bersama Kristus. Lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi, beri dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan bukan merancangkan kecelakaan, Tuhan bukan merancangkan hari depan yang jelek, hari depan yang buruk. Tuhan merancangkan hari depan yang penuh pengharapan buat saudara dan saya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi atau melewati pemurnian dan pengujian yang harus kita jalani sebagai orang percaya? Yang pertama, kita buka Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu di dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ini poin yang pertama. Ketika kita menghadapi proses yang namanya pemurnian dan pengujian, yang pertama, bagaimana sikap kita adalah bersyukurlah dan makin intim dengan Tuhan. Ya, saya ulangi, bersyukurlah dan makin intim dengan Tuhan. Karena ternyata saudara dan saya, kita dipilih menjadi miliknya. Kita termasuk sepertiga. Tadi dikatakan, Tuhan menyatakan kita sebagai umatnya. Oh iya, luar biasa. Di antara sekian banyak manusia, Tuhan memilih saudara dan saya, menguji saudara dan saya, menyucikan saudara dan saya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Amin. Saya mau katakan, itu eksklusif loh saudara. Itu eksklusif, ya. Yang bukan anak-anak Tuhan tidak akan mengalami itu. Orang Kristen yang tidak mengasihi Tuhan, orang Kristen yang hanya KTP saja, yang disebut tadi orang fasik, tidak akan memahami akan hal ini. Tapi mari kita memahami, karena kita adalah orang-orang yang sudah mendapat bocoran dari Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang bijaksana, sehingga kita juga bertindak dengan bijaksana. Yang kedua saudara, ya, mari kita buka 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 sebagai ayat favorit, ya. Kenapa favorit? Ya, karena ini adalah ayat terakhir yang kita baca dalam ibadah hari ini. Oke, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, dalam terjemahan lain, pengujian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Luar biasa saudara, ya. Ini poin yang kedua. Bagaimana sikap kita menghadapi pemurnian dan pengujian yang Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam diri kita. Mari berbahagia, karena apa yang akan kita terima kelak dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, sesuatu yang luar biasa. Dikatakan apa tadi? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Ya, saya sangat terkagum-kagum dengan ayat ini saudara. Menurut saya ini suatu anugerah yang luar biasa loh saudara buat kita. Kenapa luar biasa? Karena dikatakan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak, saudara dan saya itu yang akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Alangkah dahsyatnya. Sementara prosesnya kita jalani hari-hari ini, tapi nanti kita akan dapati, wow, sesuatu yang bernilai kekal dalam kehidupan kita.
Karena saya percaya pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak, itu terus berlangsung sampai kepada kekekalan. Dan saudara dan saya, Tuhan janji kamu akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang kita sudah tahu arti daripada pemurnian dan pengujian. Saudara, bisakah saudara hari-hari ini menyambut dengan gembira proses yang sedang terjadi? Haleluya, haleluya. Mari jadi orang yang bijaksana. Amin. Orang bijaksana itu memahami dan kemudian bertindak bijaksana. Tuhan sayang sama saudara dan saya. Amin. Saya percaya pesan Tuhan ini tidak kebetulan saudara dan saya dengar. Jika ada di antara saudara yang mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami pemurnian, pengujian, engkau sedang merasa bahwa engkau dalam tekanan yang hebat, bahkan saudara mungkin berkata, rasanya saya seperti ditumbuk dan diamplas. Dan saya mau berkata kepada saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, karena saudara dipilih jadi umatnya. Ya, di antara sekian banyak orang, Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita. Dan yang kedua, mari bersukacita, karena apa yang akan Tuhan berikan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya kelak. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh engkau menerima pesan Tuhan hari ini dan engkau mau meresponinya. Kau berkata, ini aku Tuhan, aku siap, aku percaya engkau mengasihi aku, engkau sedang membawa aku naik kelas, engkau sedang membawa aku masuk ke dalam hari depan yang baru, masa depan yang baru. Mari kita satukan hati di dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami dengar dan renungkan pada saat ini. Sekarang kami tahu kalau Tuhan menguji kami, Tuhan cuma mau membuat kami halus di dalam. Tuhan cuma mau menemukan kualitas Kristus dalam diri kami. Kami tahu pada akhirnya nanti Tuhan akan memberikan kepada setiap kami puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada waktu hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami urapan-Mu, kasih karunia-Mu untuk melewati semua proses ujian yang sedang terjadi dalam hidup kami. Dan agar kami Tuhan terus memahami akan rencana dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan seluruh rencana-Mu itu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Ya Aba, ya Bapa, hamba-Mu secara khusus berdoa pada saat ini bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin hari-hari ini Tuhan mereka sedang ada dalam kelemahan, berilah mereka kekuatan. Mereka yang sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan juga sendirilah yang akan membuka jalan-jalan bagi anak-anak-Mu. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang sakit, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit mereka sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Tak lupa kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Tuhan berkatilah Indonesia, berkatilah bangsa kami Tuhan. Biarlah hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi atas negeri kami ini Tuhan. Sehingga banyak orang boleh mengenal Kristus, banyak orang boleh datang kepada Kristus dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah bangsa ini Tuhan melewati pandemi yang sedang terjadi. Kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia pasti akan keluar dari krisis. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tak lupa kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia, yang hari-hari ini Tuhan juga sedang mengalami pandemi dimanapun mereka berada. Berkatilah gereja-gereja-Mu agar dapat terus menjalankan panggilannya sebagai alat di tangan Tuhan. Berkatilah gembala-gembala, berkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan, agar semuanya boleh hidup dalam kelimpahan, kecukupan daripada Tuhan, dan mereka boleh menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami bersyukur untuk
ibadah online yang boleh kami adakan pada hari ini. Dan sebelum kami mengakhirinya, kami rindu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan biarlah hidup kita penuh dengan kemuliaan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan arahkanlah hatimu kepada Allah Bapa di surga, sumber segala berkat, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama berkata amin. Haleluya. Bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan.
angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia girakanku. Kulihat di kananku, kulihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Kulihat di kananku, kulihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Kulihat di kananku, kulihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan.